Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terhormat, rahimahullah, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai renungan hikmah. Ini bukan meloncatnya. Yang kemarin 16, tapi kan 17, 18, 19, 20. Lalu ini kita tulis di depan itu renungan hikmah ke-21. Ini karena argumen dari Athaillah As-Sakandari mengenai bukti bahwa Allah itu ada dan hadir di antara kita semua itu. Ini lalu teks nomor 21. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'in. Ini semua sama ya. Ini kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un, itu 1, 2, 3 diulang-ulang. Tetapi yang di belakangnya yang berbeda-beda ini. Jadi yang 21 itu wa huwa azharu min kulli syai'in. Kemudian yang ke-21 itu sama kaifa dan seterusnya. Yang belakangnya adalah wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un. Kemudian yang ke-22 wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Ya, nomor 23 ya. Jadi nomor 23 wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Kemudian yang ke-24 yang di belakang itu walau lahu makana wujudu kulli syai'. Jadi teksnya ini memang ya, cukup harus hati-hati. Ini kaum sufi itu kalau menulis kata-kata itu cukup jelimet ya. Ya. Ini mengenai terjemahan setiap kata sudah kita tuliskan. Saya kira bisa dibaca sendiri. Ini yang saya garis bawahi itu halaman 97 itu artinya yang berbeda-beda di antara 4 bait itu ya. Al-wahidul ladzi laisa ma'ahu syai' dan sebagainya itu. Yang sama tidak kita ulangi. Ya. Nah, terjemahan lengkapnya bagaimana? Yang 21, 22, 23, 24. Itu. Ini bagaimana mungkin seseorang membayangkan adanya sesuatu yang mampu menjadi hijab atau penghalang atau tirai adanya Allah, sedangkan Allah justru lebih jelas tampak dibandingkan dengan kejelasan segala sesuatu. Dia adalah zat yang Maha Esa, yang tidak ada besertanya. Dia yang lebih dekat dengan engkau dibandingkan dengan kedekatan segala sesuatu. Dan andai kata dia tidak ada, bagaimana mungkin segala yang ada ini menjadi terwujud? Jadi argumen-argumen ini argumen-argumen ya campur sebetulnya. Argumen-argumen ilmu kalam juga sufi, mirip. Jadi misalnya rel itu ya dempet ya. Jadi apa yang dirasakan oleh para sufi itu dengan argumennya para ahli ilmu kalam, jadi ilmu tauhid, akidah, itu tidak terlalu jauh berbeda di sini. Ini yang agak beda itu begini,
Jadi di samping Allah itu ada, itu hadir itu. Nah, hadirnya itu kalau orang sufi mengatakan jangan hadirnya sebagai sosok, tidak. Hanya kita rasakan saja. Tapi ada orang yang mengatakan ada, tapi Allah tidak hadir. Itu bedanya di kalangan orang ahli ilmu kalam dengan orang ahli tasawuf. Kalau orang ahli ilmu kalam cukup dipuasi dengan jawaban ada dan bukti-bukti adanya, tidak sampai ke tingkat penghayatan. Nah, penghayatan ini kan halawahnya, manisnya. Seperti orang, mohon maaf ini misalnya minum minuman begitu, tidak hanya sekedar menutup dahaga, lek habis, enggak. Tapi dinikmati betul rasa tehnya bagaimana, terus gulanya bagaimana. Lalu kalau diteguk itu rasa teh dan gula itu bagaimana, itu betul-betul dinikmati betul. Ini artinya dihayati rasa dari teh itu. Ini bedanya. Jadi kalau argumennya hampir mirip ya sama dengan ahli ilmu kalam, tetapi menghayati kehadirannya. Nah ini yang beda dengan para ahli ilmu kalam. Kemudian inti renungan yang ditawarkan dalam 4 bait itu apa? Pertama, adanya dan kehadiran Allah mustahil ditolak oleh usaha penalaran maupun pencarian alasan-alasan apapun juga. Jadi kalau penalaran itu kan hanya alasan-alasan rasional, apa itu istilahnya itu senam otak, ya, hanya di sini. Apapun itu alasannya, itu sulit adanya dan kehadiran Allah itu ditolak. Sebab Allah senantiasa terbayang dalam ruang pikiran dan ruang batin manusia. Nah ini ruang batin manusia ini yang lebih serius lagi menunjukkan adanya dan kehadiran Allah. Jadi kalau kita itu kalau menurut ahli tasawuf mengatakan apa ya? Manusia itu diberi watak gawan bayan, dibawa dari lahir itu takut. Dulu pernah sudah saya singgung sebetulnya, tapi di sini saya ingin singgung lagi nggak apa-apa. Takut. Takut itu sebenarnya alat untuk mengamankan fisik manusia itu supaya tidak hancur. Kalau manusia itu tidak ada perasaan takut, nah sudah bahaya-bahaya itu dilabrak saja, ditabrak saja. Ada tempat ketinggian, karena tidak ada takut, sudah terjun aja, mati dia. Ada sungai deras, tidak takut, masuk belum, mati dia. Tetapi dengan adanya rasa takut, maka terjamin, ada istilahnya terjaga dari kecelakaan itu. Tetapi takut yang sifatnya self defense, ada pertahanan diri untuk tubuh ini melebar dalam pengalaman kehidupan. Jadi orang makin tambah umurnya, pengalamannya makin banyak, maka takut itu menjadi tambah. Sebetulnya harusnya disederhanakan. Umpamanya takutnya itu sebesar ini misalnya, mestinya hanya ini aja. Tapi ini pertahanan untuk tubuhnya itu. Yang lainnya itu adalah dalam rangka usaha. Nah, usaha ini untuk mengubah diri manusia. Contoh, dari tidak tahu menjadi tahu. Dari orang yang misalnya belum mengalami sesuatu menjadi mengalami. Nah itu sebetulnya begitu. Tapi kadang-kadang enggak. Takut kepada sesuatu itu menyebabkan dia lalu tidak bergerak, malah takut mencoba,
takut apa itu namanya, bisa mencoba apa misalnya, takut bergerak, ya. Takut melakukan suatu. Nah, akhirnya apa itu menjadi kendala bagi kemajuan orang itu. Ya. Nah, takut inilah yang menjadi benih untuk memahami Tuhan. Kalau manusia itu tidak ada takut ini, Tuhan akan tidak ditakuti. Maka siapa saja yang kehilangan takut, maka hatinya makin dipaksakan dikeluarkan Tuhan dari hatinya. Tapi takut itu masih tersisa, dan itu ada dan normal misalnya, maka Tuhan akan hadir di situ. Misalnya bapak-bapak, misalnya, ya saya itu kalau ibadah kan harus tadi yang disebutkan Bapak Aris tadi, mukhlisina lahuddin, ikhlas, tulus. Tetapi di dalam keikhlasan itu sendiri sebetulnya juga ada sesuatu yang unsurnya takut. Misalnya sama, kalau tidak ibadah nanti kayak jangan-jangan dalam tanda petik nanti dimasukkan ke neraka. Jangan-jangan saya tidak menjadi calon surga. Itu. Ini kan berarti ada takut ya, walaupun dalam kadar tertentu. Itu penting juga. Maka para ahli tafsir juga bergerak, karena namanya takwa itu apa sih? Takwa itu taat, ya, tetapi taat di situ apa tidak ada unsur takut? Ada. Tapi tidak menjadi takut, menjadi ketakutan itu yang. Karena itu para ahli sufi itu mengatakan gitu. Jadi Allah itu senantiasa terbayang dalam ruang pikiran dan ruang batin manusia, karena masih ada rasa takut. Dalam teori ilmu agama dikatakan Tuhan itu misteri. Misteri itu tidak diketahui lengkap. Sebab kalau diketahui lengkap habis Tuhan itu. Ya. Yang misalnya dari A, B, C sampai Z-nya Tuhan diketahui, maka tidak ada artinya Tuhan. Maka dibuat Tuhan itu ada bagian yang bisa diketahui, tetapi banyak hal yang tidak diketahui, tetap misteri. Dengan misteri inilah unsur takut tadi itu bisa nyantol di situ. Ya, Bapak kalau tahu segalanya, sudah tidak takut lagi. Apa itu? Misalnya apa ini? Sontek itu? Apa? Untuk jarum kecil itu sedikit saja. Saya tahu kok pernah disontek itu, memang sakit. Setelah masuk itu ditusukkan tidak terasa kok. Percayalah. Nah, kebetulan kita sudah terbiasa disontek, akhirnya sontek aja takut, nggak ada. Orang yang tidak tahu tentang sontek, belum pernah disontek, wah gimana rasanya ditusuk seperti itu. Akhirnya mungkin ada yang sampai tidak mau cek ke dokter gara-gara takut disontek, karena ada itu, bukan karena obat tapi karena disontek, takut disontek. Itu ya, ini ruang batin itu. Kalau ruang pikiran tidak ada itu soal takut dan tidak, hanya ada tahu dan tidak tahu. Tapi kalau ruang batin manusia enggak, ada unsur takut, dan itu dibawa sejak lahir. Yang kedua, ketidakmampuan manusia menolak adanya dan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan manusia yang masih bernapas adalah karena ada sebabnya. Allah teramat jelas menampak adanya Allah karena dirinya sendiri. Allah senantiasa menyertai dalam kehidupan tanpa jeda. Dan segala yang ada ini tak akan terwujud kalau Allah tidak ada. Ini argumennya. Ini teramat jelas sekali. Mestinya itu begitu rupa. Oleh karena itu, makanya manusia tidak mampu untuk menolak adanya ada kehadiran Allah. Akan dicoba-coba sulit. Ada dulu pernah saya berdebat itu tentang teori ateisme. Ateisme itu apa betul ada? Paham A
akidah teos manusiaisme paham. Jadi paham tidak ada Tuhan. Saya katakan tidak bisa. Yang bicara itu manusia atau tidak? Manusia. Ada rasa takut nggak? Masih. Kalau ada masih takut, ateisme tidak ada. Paling banter itu hanya memanipulasi, mengganti. Contoh gini, dia menghilangkan Tuhan karena ateis kan, tapi mesti nanti seperti hukum bejana berhubungan. Misalnya di sini Tuhan ditekan, sana muncratnya Tuhan itu muncul, gitu loh. Karena ditekan maka muncul di tempat yang lain. Artinya apa yang dipuja? Ilmu. Misalnya saya tidak salah, orang ateis itu sangat memuja ilmu. Ilmu sebagai pengganti dari sosok Tuhan. Kalau kita kan tidak. Kalau kita Tuhan ada, ilmu itu pembantu untuk menggali kekayaan atau rahasia alam semesta ini. Kan itu. Tapi bagi orang-orang yang tidak bertuhan, ilmu menjadi ratunya itu. Semuanya bisa diselesaikan dengan ilmu. Kalau kita enggak, semuanya diselesaikan oleh Tuhan. Kan gitu. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu ditekan itu enggak bisa. Tuhan itu ditiadakan itu tidak bisa. Mesti muncul hal baru untuk mengganti itu. Maka saya katakan ateisme tidak ada. Itu hanya ditekan, ditutup-tutupi saja. Iya, rekayasa. Nah kalau memang tidak takut, siapa yang tidak takut mati? Adakah di dunia ini orang tidak takut mati? Bahkan bapak-bapak yang di dunia ketentaraan, apa kira-kira takut mati itu sudah sungguh-sungguh dibunuh? Tidak ada, masih ada rasa takut. Nah, selama ada takut, Tuhan bekerja di situ. Oleh karena itu, di dalam agama, kata misteri, sesuatu yang tidak diketahui, itu penting. Kalau tidak diketahui, orang menjadi subur rasa takutnya itu. Nah, mencari terus terhadap yang misteri itu. Itu dalam ilmu agama gitu. Makanya Rudolf itu mengatakan, Tuhan itu apa sih? Tuhan itu ialah mysterium tremendum et fascinosum. Misterium itu, Tuhan itu misteri. Tremendum itu menggetarkan, menakutkan. Et dan fascinosum merindukan, membuat rindu, membuat terus pesona. Medeni nenging merindukan. Ya, seperti Lombok. Lombok ini ibu-ibu ini biasanya senang rujak, ya, rujak atau lotes itu. Ya, diberi Lombok 5 diulek. Wah, kalau ketika makan lotes itu, waduh, sampai keluar semua, wes kapok tenan aku. Ora tuku lotes meneh. 2 hari kemudian, nah, itu datanglah itu tek. Mulai lagi celeguan lagi. Sini datang lagi, namanya kapok Lombok. Tuhan itu seperti itu, menakutkan tapi merindukan. Itu Tuhan. Jadi tidak ada yang sesuatu yang Tuhan dianggap itu secara menakutkan, terus menakutkan, enggak. Tapi justru dengan takut itu malah rindu. Nah, di sini ada beberapa yang patut saya komentari di dalam teks itu, yakni kata-kata azharu min kulli syai'in, ya, syair ke-21, berarti ketampahan Allah itu amat jelas. Apalagi bagi orang-orang yang menggunakan kekuatan basirohnya, bukan basornya, bukan mata kepala, tetapi mata hati. Seperti diketahui bersama, dalam hidup sehari-hari ini, dalam setiap individu manusia, di situ pasti bekerja 2 hal. 1, penalaran, 2, kata hati. Penalaran merupakan fungsionalisasi dari pikiran manusia yang berbasis pada akal sebagai potensi. Ini menalar itu kan bekerjanya, berfungsinya, mikir itu, menalar.
menalar, dalam bahasa Inggrisnya reasoning, reasoning, menalar. Nah, sementara itu kata hati senantiasa muncul ke permukaan perasaan dan tidak dapat ditahan dan tidak bisa ditutup-tutupi. Misalnya apa? Ya, ini mungkin kalau dalam dunia percintaan ada seorang gadis itu jatuh hati kepada seorang pria, tapi karena gadis dia tidak mau tidak mau terus terang, ya, ditutup-tutupi. Tapi kalau itu sudah penilaian kata hati dari gadis itu, dia senangnya bukan karena penalarannya. Misalnya kalau penalaran itu, wah ini anaknya orang kaya, dia itu pandai, karena pandai nanti insya Allah bisa mencari rezeki banyak. Kalau rezekinya banyak, uangnya banyak. Kalau ada uangnya banyak, bisa membuat istana, bisa membuat kendaraan, bisa membeli kendaraan, bisa wisata ke luar negeri setiap bulan, bisa makan di hotel bintang 5 dan seluruhnya. Itu kan nalar itu. Tapi ini enggak, ketertarikan kata hati kok seneng ya gitu. Terus ditutup-tutupi. Ini enggak bisa. Kalau kata hati itu sama sekali bersih itu. Begitu nyantol di situ sudah. Kalau Sigmund Freud itu ahli psikologi psikoanalisa ya, itu katakan bahwa tutup-tutupan itu akan bledos atau coplok nanti ketika orang itu misalnya tidur. Kalau tidur ngelindur, yang ngelindur itu karena botolnya itu tutupnya lepas, nah, keluarlah itu ucapan apa? Dia tertarik misalnya namanya perjakanya namanya Janoko. Wah, ketika tidur Janoko, sopo ke Janoko. Ternyata itu adalah yang ditutup-tutupi waktu sadar. Ketika tidur itu lalu lepas. Atau yang kedua kemungkinan salah ngomong. Nah, salah ngomong. Misalnya sama-sama gadisnya bicara tentang laki-laki, namanya misalnya Kanoko gitu ya, Kanoko. Lalu dia bicara oh ya tadi saya juga jumpa dengan Janoko. Oh bukan Janoko, Kanoko. Salah ucap pertama itu Janoko itu aslinya, isinya. Makanya kalau kita lihat dalam percakapan sehari-hari, kok keliru ngomong, nah itu botolnya copot itu artinya, bocor itu artinya gitu. Dalam tasawuf juga begitu, kata hati itu nggak bisa ditutup-tutupi. Itulah sebabnya kalau Tuhan itu mengatakan di dalam kata hati ada, nggak usah ditutup-tutupi dengan penalaran, nggak bisa. Botol itu kalau ditutup dengan penalaran, ini tidak bisa. Dia akan memberontak terus itu. Gitu. Karena apa? Namanya kata hati itu bersih. Kata hati hanya dapat ditutup-tutupi di depan orang lain. Tapi terhadap diri sendiri tidak bisa. Saya main seneng ya kalau enggak. Betul. Masa saya membohongi, tapi hatinya senang aku. Ini hatinya, kata. Monggo nanti apa benar, monggo bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian bisa merenungkan ini. Ditutupi di depan orang lain, tapi di depan diri sendiri tidak bisa. Tetapi terhadap diri sendiri kata hati senantiasa melawan, tak henti-hentinya. Kalau memang apa yang dilakukan individu tidak benar, baik, indah, manfaat, luhur. Misalnya ini tata nilai yang 5 itu. Tidak benar, tidak baik, tidak indah, tidak manfaat, tidak luhur. Kok itu dilakukan, kata hati akan memberontak itu. Kemarin kamu kan mengerjakan tidak benar toh? Enggak kok, nyata kok. Begitu kata. Tapi kalau mengaku ya saya salah, nah ya begitu loh. Udah ngaku saja lah. Pada orang lain sekarang ngaku, tidak kepadaku. Dalam perdebatan kepada orang lain ngaku.
bahwa kamu tidak benar. Nah, gitu. Jadi benar, baik, indah, manfaat ini selalu diamati terus oleh kata hati. Kata hati tidak dapat dibungkam sekalipun oleh diri sendiri, jangankan orang lain. Makanya biasanya kaum sufi itu berusaha keras seperti itu supaya apa? Supaya tubuh itu bekerja menurut takdir Allah. Takdir Allah tubuh itu apa tuh Bapak? Salah satu umur. Umur itu kan menurut jatah masing-masing. Saya itu tidak tahu, oleh Allah itu diberi jatah umur berapa nggak tahu saya. Terus yang kedua, kerusakan tubuh itu sudah menurut hukum alam. Karena apa? Dulunya seperti ini loh, kendaraan itu kan dari pabrik kan. Itu misalnya kan mulus gitu ya. Tetapi setiap pabrik itu juga tahu itu kelemahan calon yang rusak mana itu mobil itu dulu. Apa knalpotnya dulu? Apa sekernya dulu? Apa misalnya Bapak? Selebornya dulu atau apa gitu, nanti tahu itu. Agar jenis merek ini rusaknya di situ. Tapi kalau merek itu rusaknya di sini, iya, kita juga gitu. Hanya itu aja, kita tidak bisa. Ini takdir. Oleh karena itu, kerusakan tubuh ini jangan ditambah-tambah. Ya, itu aja orang sufi itu mengatakan itu. Tambahnya gimana? Kalau kamu tidak sehat mentalmu. Itu. Benar ditabrak. Baik ditabrak. Indah ditabrak. Manfaat ditabrak. Luhur ditabrak. Berarti tidak sehat mentalnya. Kalau mentalnya tidak sehat, sebetulnya ini yang rusak itu mungkin hanya bagian tertentu. Ditambah ini, akibatnya kerusakannya bertambah. Nah kita ini mudah-mudahan ya Bapak, kita ini kalau nanti menikmati titipan tubuh kita itu, ya kerusakannya hanya menurut desain Allah saja. Jangan sampai kalau bisa itu kerusakan itu ditambah karena gara-gara sikap hidup kita yang kurang benar. Sesungguhnya misalnya kerusakan bagian dalam tubuhnya itu memang bukan dari Allah gitu. Tapi gara-gara misalnya suka ngapusi yang kena ginjalnya. Ini saya tidak tahu Ustaz siapa itu yang itu. Ustaz Janu itu kan gitu. Ibu apa tadi keluarnya? Biduran. Saya itu loh kalau ke tempatnya Morotowo itu kok selalu biduran ya. Jadi diajakkan Morotowo biduran. Ya. Ibu begitu ya. Ya. Umpama saya tanya, Ibu betul tidak ada rasa hati tertentu pada Morotowo itu? Enggak. Ibu saya bagus, betul. Ya. Saya kok merasa tidak ya. Ibu menyembunyikan sesuatu. Kalau ibu ingin ingin sembuh, itu coba tolong terhadap mertua itu belak-kotang saja, belak-belakan, ngomong bener, terbuka. Misalnya saya tidak suka dikritik masakan saya. Jadi dia itu misalnya ahli masak misalnya, terus dikritik, dia keloro-loro di situ. Katakan itu kalau itu memang itu. Saya tidak suka kalau dikritik masakan saya, entah enak atau tidak enak, sudahlah diam saja ibu, saya gitu. Nah setelah itu betul, mari. Ada teman saya dulu, saya lupa, itu asal Bu, saya soal ibu. Begitu omong, 2 jam kemudian tuh, isik gitu. Kenapa tuh Bu? Enggak apa-apa kok Pak, tapi isik gitu. Biduran. Akhirnya ya itu ternyata dengan morotuanya itu nggak klop. Dia ada perasaan nggak enak pada mertua itu. Ya karena benar-benar psikologinya begitu, dampaknya gatal. Kalau dulu yang terkenal apa Mas?
Nah, itu yang kaki, yang nyermomo itu apa namanya? Bukan bukan depresi. Apa bapak yang gatalnya luar biasa kalau dikukur? Bukan di kaki. Bukan. Apa pak? Bukan rada. Bukan. Nah, ini misalnya di sini loh, biasanya di sini. Eksim. Wah. Eksim kalau sudah stres, wah itu sudah. Angger stres entah apa, stres pekerjaan, stres pergaulan apa, muncul gatalnya luar biasa. Coba mentalnya dibenarkan dulu, nanti eksimnya akan mendong. Ini kan menunjukkan bahwa penyakit fisik itu ada tambahan dari ini psikologis dan kejiwaannya, dan terus masuk dalam ahli tasawuf kata hatinya itu.